Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari Panitia PPSI Lampung akan menyampaikan beberapa hal. Monggo, Mas Dio. Ya, kami dari Panitia Penyelenggara Acara Kontes dan Expo Sapi 2024 APPSI DPD Lampung ingin menyampaikan beberapa hal terkait ketentuan dan hal-hal yang penting terkait rencana acara kita. Yang pertama, peserta kontes itu kita batasi untuk peternak di wilayah Sumbaksel, Sumatera bagian selatan, yaitu Lampung, Lampung Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Kemudian yang kedua poinnya, peserta kontes belum pernah mengikuti kontes APPSI yang lain. Jadi ini memberi motivasi ke teman-teman bahwa semua punya porsi yang sama, semua punya kesempatan yang sama, semua punya peluang yang sama, bahwa sama-sama belum tahu siapa lawannya. Jadi ini menjadi daya tarik untuk kita ikuti bersama. Kemudian yang ketiga, kategori yang akan kita konteskan itu ada 8 kategori. Yang pertama adalah kategori pedetan atau kategori sapi jantan, semua khusus jantan, usia di bawah 1 tahun. Kriteria penilaiannya nanti tergantung si juri, kita menggunakan juri nasional ya Pak Ketua. Juri nasional itu tergantung dari penampilan sapi. Jadi bukan hanya bobot, tapi penampilan sapi pedetan tersebut. Biaya pendaftaran untuk kelas pedetan itu 500.000 per ekor. Kemudian kelas kedua itu kelas non poel, itu yang dinilai adalah yang paling berat saat ditimbang di kontes di penjurian. Kemudian yang ketiga kelas P1 atau poel sepasang, sama, itu juga penjuriannya bobot paling berat. Biaya pendaftarannya sama semua, 1 juta. P0, P1, P2, P3, biaya pendaftarannya 1 juta. Kemudian yang keenam kelas ekstrim, itu tidak dibatasi usia, bebas, sapi apa aja bebas, yang penting jantan dan yang dinilai bobot terberat, itu biaya pendaftarannya 1.500.000. Kemudian yang ketujuh kelas Belgian Blue Cross, itu juga yang dinilai bobot paling berat. Kemudian yang kedelapan kelas PO Cross, itu juga yang dinilai bobot yang paling berat. Terkait sapi yang boleh dinilai, itu nanti akan ada verifikasi dari tim juri nasional yang bertugas. Oke, terus kemudian panitia itu hanya menyediakan tempat dan patok sapi. Jadi kalau kelengkapan termasuk pakan, kemudian penjagaan segala macam itu tanggung jawab si pemilik sapi atau peserta. Air mungkin kita sediain ya, air kita sediain. Kemudian segala sesuatu yang terjadi terhadap sapi yang menjadi peserta kontes adalah di luar tanggung jawab panitia kontes. Disarankan peserta kontes untuk mempersiapkan tim dan perlengkapan untuk digunakan selama acara kontes, termasuk untuk penjagaan selama rangkaian acara. Jadi mohon maaf, sapi tetap tanggung jawab penuh untuk masing-masing peserta. Kemudian setiap peserta itu berhak mendapatkan 1 tempat pedok, kemudian 1 name tag untuk pawangnya, 1 name tag untuk sapinya, dan 1 kaos ya, kaos merchandise kaos dari kita. Kemudian satu lagi, setiap peserta yang sudah lolos verifikasi juga berhak untuk mendapatkan mengikuti penjurian. Jadi kalau misalnya nanti ada sudah diverifikasi dan ternyata tidak dipanggil, itu peserta berhak menuntut ke panitia. Oke, selanjutnya untuk expo. Expo itu bedanya dengan kontes. Expo ini tidak memperebutkan hadiah. Expo ini adalah
pameran sapi sifatnya bebas. Sapi aja apa aja boleh, silakan didaftarkan. Itu dengan biaya pendaftarannya 300.000 per ekor. Sama, nanti dapatnya juga satu pedok, satu nemtek, satu nemtek sapi, kemudian satu kaos ya, kaos peserta. Oke, terus kemudian terkait dengan waktu. Acara kita inti itu penilaiannya di hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 November 2024. Tapi rangkaian acara kita dimulai dari hari Jumat tanggal 15 November. Hari Jumat itu adalah hari kedatangan seluruh sapi. Jadi nanti di hari Jumat kita akan mengatur jadwal kedatangan sapi menjadi 3 tahap. Tahap 1 kurang lebih 100 ekor, tahap 2 100 ekor, dan tahap 3 100 ekor. Jadwal sapi mana yang datang di tahap 1, 2, 3 itu nanti akan ditentukan sama panitia. Ini terkait dengan supaya tidak terjadi antrian yang panjang. Tapi nanti sanksinya ketika ada peserta yang datang tidak sesuai dengan jadwal, dia akan jadi antrian terakhir. Jadi harus nunggu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, acara di hari Sabtunya itu setengah hari pagi itu rangkaian acaranya adalah seremonial opening. Kemudian di hari Sabtu setelah istirahat siang itu mulai penjurian di kelas pedetan, P0, P1 dan Belgian Blue Cross. Itu di hari Sabtu sore. Kemudian di hari Minggu paginya itu dilanjutkan penjurian untuk kelas PO Cross, kelas P2, kelas P3 dan ekstrim. Setelah nanti istirahat siang, baru kita akan prosesi pembagian hadiah, kemudian dilanjut sampai dengan acara penutupan. Mungkin itu. Yang terakhir terkait dengan tempat, lokasi. Kita lokasi kontes berada di lapangan PU Bandar Jaya. Lapangan PU Bandar Jaya, sekalian kita klarifikasi bahwa kemarin kita sudah survei 2 tempat sebelumnya. Yang pertama adalah di Pekor Wai Halim. Kenapa kita nggak jadi di sana? Karena kaitannya dengan penggunaan lahan kita ini cukup butuh waktu lama. Jadi kurang lebih butuh waktu 8 hari, sehingga kalau di Pekor itu kemarin hanya diizinkan sekitar 3 hari sampai 4 hari. Jadi kita nggak bisa di sana. Kemudian yang kedua, tempatnya di Terminal Betan Subin Tebanggi Besar. Itu secara waktu bisa lebih longgar, hanya saja kendala di teknis untuk pengeboran aspal. Pengeboran aspal ini untuk pasang patok butuh tenaga yang lebih, kemudian juga ada aturan yang tidak boleh kita langgar karena itu aspal itu juga merupakan aset negara. Jadi nggak boleh kita rusak untuk bikin lubang. Jadi itu mungkin gambaran kontes sapi dan Expo 2024 yang nanti rangkaiannya sekali lagi di tanggal 15, 16, 17 November 2024 di lapangan PU Bandar Jaya. Mungkin itu dari saya. Pak Ketua, ada tambahan? Oke, mari kita sukseskan untuk acara PPSI Lampung ini. Kita sukseskan, kita ramaikan. Mari yang punya sapi dari kelas pedetan sampai kelas ekstrim, kita ramaikan PPSI Lampung. Oke, sip. Terima kasih.